Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah seorang mukmin. Seorang mukallaf minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika ia membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia juga harus membenarkan beliau dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Zat yang Maha Hidup, berkuasa, mengetahui, berbicara, dan berkehendak, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Namun, ia tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut, serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat qadim atau baru. Bahkan, tak jadi masalah walaupun hal ini tak pernah terlintas dalam benaknya sampai ia mati dalam keadaan mukmin. Ia tak wajib mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam. Selama hatinya meyakini al-haq, walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membebani lebih dari itu. Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh orang alim dan masyarakat awam, kecuali mereka yang berada di negeri-negeri di mana masalah-masalah tentang qadim dan barunya kalam Allah, serta istiwa dan nuzul Allah, ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu dan hanya sibuk dengan ibadah dan amal solehnya, maka tak ada beban apapun baginya. Namun, jika ia juga memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bid'ah, dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak diketahui. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, di mana hatinya masih bimbang dan ragu, jika memungkinkan, hendaknya keraguan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami walaupun tidak kuat dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun, lebih baik lagi kalau kerisauannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab, dalil tidak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab, sementara kesamaran tersebut tampak jelas, jawabannya pelik dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu, orang-orang salaf tak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam. Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja, ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, di mana orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi, mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul, serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diberitakan rasulnya, di mana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen.
melainkan mereka sibuk dengan ketakwaan. Demikianlah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga merah kedua pipi beliau dan berkata, "Apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitabullah dengan yang lain. Perhatikan, apa yang Allah perintahkan pada kalian kerjakanlah, sedangkan yang dilarang tinggalkanlah." Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar. Lengkapnya, hal itu kami jelaskan dalam kitab Qawaidul Aqaid. Permulaan hidayah. Segala puji milik Allah. Solawat dan salam atas makhluknya yang termulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan hambanya, serta atas keluarga dan sahabat beliau. Ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus kepadanya, bahwa jika engkau menuntut ilmu guna bersaing, berbangga, mengalahkan teman sejawat, meraih simpati orang, dan mengharap dunia, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Dengan demikian, engkau mengalami kegagalan, perdaganganmu merugi, dan gurumu telah membantumu dalam berbuat maksiat serta menjadi sekutumu dalam kerugian tersebut. Gurumu itu seperti orang yang menjual pedang bagi perompak jalanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membantu terwujudnya perbuatan maksiat walaupun hanya dengan sepenggal kata, ia sudah menjadi sekutu baginya dalam perbuatan tersebut. Jika niat dan maksudmu dalam menuntut ilmu untuk mendapat hidayah, bukan sekadar mengetahui riwayat, maka bergembiralah. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untukmu saat engkau berjalan dan ikan-ikan paus di laut memintakan ampunan bagimu manakala engkau berusaha. Tapi, engkau harus tahu sebelumnya bahwa hidayah merupakan buah dari ilmu pengetahuan. Hidayah memiliki permulaan dan akhir serta aspek lahir dan batin. Untuk mencapai titik akhir tersebut, permulaannya harus tersusun rapi. Begitu pula, untuk menyingkap aspek batinnya, harus diketahui terlebih dahulu aspek lahirnya. Oleh karena itu, di sini akan aku tunjukkan padamu permulaan dari sebuah hidayah agar engkau bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu. Apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir darinya yang melaju dalam lautan ilmu. Sebaliknya, jika engkau mendapati hatimu berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, ketahuilah bahwa jiwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu tersebut adalah jiwa al-amarah bisu, yang memerintahkan pada keburukan. Jiwa tersebut bangkit karena taat kepada setan terkutuk untuk dijerat dengan tali tipuannya. Ia terus memberikan tipu dayanya kepadamu sampai engkau betul-betul binasa. Ia ingin agar engkau memperbanyak kejahatan dalam bentuk kebaikan, sehingga ia bisa memasukkanmu dalam kelompok orang yang merugi dalam amalnya. Yaitu, mereka yang sesat di dunia ini, yang mengira bahwa mereka telah melakukan suatu perbuatan baik. Saat itu setan menceritakan padamu tentang keutamaan ilmu, derajat para ulama, serta berbagai riwayat di seputarnya. Namun, setan tersebut membuatmu lalai dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Juga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat
adalah orang alim yang ilmunya tak Allah berikan manfaat padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tak diterima, dan dari doa yang tak didengar." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di malam aku melakukan Isra, aku melewati sekelompok kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting api neraka. Lalu aku bertanya, 'Siapa kalian?' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan, tapi tidak melakukannya, dan mencegah keburukan, tapi kami sendiri mengerjakannya. Oleh karena itu, jangan engkau serahkan dirimu untuk diperdaya oleh jerat tipuannya. Celaka sekali bagi orang bodoh, karena ia tidak belajar. Tapi celaka 1000 bagi orang alim yang tak mengamalkan ilmunya. Ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu, manusia terbagi atas 3 jenis. 1. Seseorang yang menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat, di mana ia hanya ingin mengharap ridho Allah dan negeri akhirat. Ini termasuk kelompok yang beruntung. 2. Seseorang yang menuntut ilmu guna dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia, sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta. Ia tahu dan sadar bahwa keadaannya lemah dan niatnya hina. Orang ini termasuk ke dalam kelompok yang beresiko. Jika ajalnya tiba sebelum sempat bertobat, yang dikhawatirkan adalah penghabisan yang buruk, su'ul khotimah, dan keadaannya menjadi berbahaya. Tapi jika ia sempat bertobat sebelum ajal tiba, lalu berilmu dan beramal serta menutupi kekurangan yang ada, maka ia termasuk orang yang beruntung pula. Sebab, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. 3. Seseorang yang terperdaya oleh setan. Ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, serta untuk berbangga dengan kedudukannya dan menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Bersamaan dengan itu, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri, pakaian, dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama, padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Orang dari kelompok ketiga di atas termasuk golongan yang binasa, dungu, dan tertipu. Ia tak bisa diharapkan bertobat karena ia tetap beranggapan dirinya termasuk orang baik. Ia lalai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tak kalian lakukan?" Surat As-Saff ayat 2. Ia termasuk mereka yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ulama buruk." Sebab, Dajjal memang bertujuan menyesatkan, sedangkan ulama ini, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana. Padahal, realita lebih berbekas dibandingkan ucapan. Tabiat manusia lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucap. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya lebih banyak daripada perbaikan yang disebabkan oleh ucapannya. Karena, biasanya orang bodoh mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada dunia. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya menjadi faktor yang menyebabkan para hamba Allah berani bermaksiat padanya. Nafsunya yang bodoh tertipu,
tapi masih memberi angan-angan dan harapan padanya. Bahkan, ia mengajaknya untuk mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan ilmunya. Nafsu tersebut membuatnya beranggapan bahwa ia lebih baik dibandingkan hamba Allah yang lain. Maka dari itu, jadilah engkau termasuk golongan yang pertama. Waspadalah agar tidak menjadi golongan kedua, karena betapa banyak orang yang menunda-nunda. Ternyata ajalnya tiba sebelum bertaubat sehingga akhirnya rugi dan kecewa. Lebih dari itu, waspadalah. Jangan sampai engkau menjadi golongan ketiga karena engkau betul-betul akan binasa, tak mungkin selamat dan bahagia. Apabila engkau bertanya, apa permulaan dari hidayah tersebut sehingga aku bisa menguji diriku dengannya? Maka ketahuilah bahwa hidayah bermula dari ketakwaan lahiriah dan berakhir dengan ketakwaan batiniah. Tak ada balasan kecuali dengan takwa dan tak ada hidayah kecuali bagi orang-orang bertakwa. Takwa adalah ungkapan yang mengandung makna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan larangan-larangannya. Masing-masing ada dua bagian. Di sini aku akan menunjukkan kepadamu secara ringkas aspek lahiriah dari takwa dalam dua bagian tersebut secara bersamaan. Aku masukkan bagian ketiga agar tulisan menjadi lengkap dan cukup. Allah tempat meminta pertolongan. Bidayatul hidayah. Amalan-amalan ketaatan. Bagian pertama, amal-amal ketaatan. Ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta pokok. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah, kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, dari pagi hingga sore. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu. Saat bergaul dan menyendiri, engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam, dan tak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati. Surat Ghafir ayat 19. Dia maha mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Surat Toha ayat 7. Oleh karena itu, hendaklah engkau beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepadamu sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaringan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.